Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Al-Ikhlas Bapak Suhada Akum beserta para Dewan Guru. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu wali murid siswa kelas 1. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, khususnya di kondisi yang lagi pandemi. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan umatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Bapak Ibu, para wali murid yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Al-Ikhlas 86 mengucapkan selamat kepada anak-anakku siswa kelas 1 yang pada hari ini akan melakukan masa pelajaran di tahun ajaran 2021-2022. Semoga meskipun dilakukan dengan cara daring, kalian semua tetap semangat. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lingkungan Yayasan Al-Ikhlas 86. Semoga apa yang dicita-citakan orang tua murid dapat bisa terlaksana, dapat terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya seperti yang telah kita dengar sebelumnya bahwa seharusnya di tahun ajaran baru ini kita bisa melaksanakannya dengan cara tatap muka. Namun sekali lagi karena kondisi pula lah yang membuat kita harus kembali melakukan pembelajaran dengan cara jarak jauh. Namun dengan doa dan semangat mudah-mudahan ini bisa berakhir dengan cepat. Dan kami dari Al-Ikhlas 86 telah berusaha untuk terus memperbaiki sistem belajar kami meskipun dengan belajar jarak jauh. Sekali lagi untuk anak-anakku sekalian, selamat belajar di Yayasan Al-Ikhlas dan ikuti semua masa-masa orientasi dengan semangat. Demikian sambutan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati Yayasan Al-Ikhlas 86 beserta jajarannya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru SDIT Al-Ikhlas. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali murid SDIT Al-Ikhlas serta anak-anakku sekalian siswa-siswi SDIT Al-Ikhlas yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS atau masa ta'aruf di lingkungan SDIT Al-Ikhlas untuk tahun pelajaran 2021-2022. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu, pengetahuan, dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu wali murid sekalian serta anak-anakku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami atas nama Kepala Sekolah SDIT Al-Ikhlas akan membuka
secara resmi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di lingkungan SDIT Al-Ikhlas untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang kita laksanakan pada tanggal 22 Juli 2021 sampai tanggal 23 Juli 2021. Mudah-mudahan kegiatan MPLS ini atau masa ta'aruf di lingkungan SDIT Al-Ikhlas ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kalian, anak-anakku sekalian, dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS atau masa ta'aruf di lingkungan SDIT Al-Ikhlas secara resmi kami buka. Demikian Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, opening yang dapat kami sampaikan dalam rangka membuka secara resmi kegiatan MPLS dan masa ta'aruf di lingkungan SDIT Al-Ikhlas untuk tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kalian semua, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Al-Ikhlas dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Yayasan Al-Ikhlas 86 beserta jajarannya, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru SDIT Al-Ikhlas, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid SDIT Al-Ikhlas, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDIT Al-Ikhlas yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian kegiatan sekolah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak dan Ibu Wali Murid yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan, dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan atau ingin memperkenalkan selayang pandang dari Yayasan Al-Ikhlas 86 dan khususnya SDIT Al-Ikhlas. Yayasan Al-Ikhlas 86 berdiri pada tahun 1986 dan diprakarsai atau dipelopori oleh masyarakat RW 08 dan RW 06 Kelurahan Jaka Setia. Pada awal berdirinya, Yayasan Al-Ikhlas mendirikan TPA atau TPQ Al-Ikhlas dan TKIT Al-Ikhlas. Namun, pada perkembangannya, seiring berjalannya waktu, akhirnya Yayasan Al-Ikhlas 86 sepakat mendirikan SDIT Al-Ikhlas. SDIT Al-Ikhlas berdiri pada tahun 2002. Kemudian SDIT Al-Ikhlas juga sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dengan kualifikasi A terakhir tertanggal 15 Oktober 2014. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan visi dari SDIT Al-Ikhlas. Visi dari SDIT Al-Ikhlas Jaka Setia Bekasi Selatan adalah menjadikan cendekiawan muslim dan muslim yang cendekia sehingga berguna bagi agama, nusa, dan bangsa,
Mudah-mudahan visi ini dapat terrealisasi dan dapat kami terapkan, sehingga dapat menghantarkan peserta didik di SDIT Al-Ikhlas sesuai dengan visi yang kami emban. Selanjutnya, ini adalah misi dari SDIT Al-Ikhlas sebagai pemaparan dari visi SDIT Al-Ikhlas, di mana ada 3 misi yang kami emban dalam rangka merealisasikan atau mencapai visi yang kami emban tadi. Untuk selanjutnya, dari visi misi tersebut kita kembangkan menjadi beberapa program kegiatan sekolah. Untuk program sekolah atau garis besar program sekolah SDIT Al-Ikhlas, yang pertama diawali dengan penerimaan siswa baru yang sudah kami lakukan. Diawali di bulan November, itu kami melakukan PSB atau penerimaan siswa baru. Kemudian dilanjutkan dengan masa orientasi siswa atau MPLS, sedangkan di SDIT Al-Ikhlas lebih dikenal dengan masa ta'aruf untuk siswa baru di setiap awal tahun ajaran baru. Untuk selanjutnya, program sekolah ada evaluasi harian yang kami lakukan setelah pembelajaran itu berlangsung. Kemudian ada UTS, UAS, dan UKK sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian ada tryout, ada ujian sekolah, ujian praktek, dan bimbingan belajar khusus untuk siswa-siswi kelas 6. Kemudian ada program les sekolah atau les siswa atau yang biasa disebut dengan pengayaan untuk siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 5 dalam rangka membimbing mereka memperdalam materi-materi pelajaran yang dikira atau yang dianggap kurang tercapai. Untuk selanjutnya ada pembinaan anak berprestasi atau siswa berprestasi dalam rangka kami membina mereka guna mengikuti berbagai macam perlombaan, baik itu yang sifatnya perlombaan nasional ataupun perlombaan tingkat kecamatan atau perlombaan antar sekolah yang ada di lingkungan sekolah SDIT Al-Ikhlas. Kemudian yang selanjutnya, program sekolah ada kegiatan field trip dalam rangka memberikan nuansa pembelajaran di luar ruang kelas dengan topik atau tema bermain sambil belajar untuk anak-anak, karena kita juga masih anak-anak usia sekolah dasar. Untuk selanjutnya ada program sekolah yaitu boarding school, yang mana kegiatan boarding school ini biasa kita sebut dengan pesantren alam. Kami bekerja sama, berkoordinasi dengan boarding school atau pesantren alam yang dibina oleh Yayasan Al-Azhar Indonesia, yang biasa kita lakukan untuk tahun-tahun terakhir kemarin itu di daerah Cigombong, Sukabumi. Kemudian program sekolah yang terakhir adalah adanya bimbingan konseling untuk anak-anak, untuk dewan guru, dan untuk orang tua dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SDIT Al-Ikhlas. Baik, untuk selanjutnya ada bidang ekstrakurikuler di SDIT Al-Ikhlas atau yang biasa disebut dengan ekskul. Di situ ada ekskul pramuka untuk siswa-siswi kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Ada seni marawis, seni angklung, ada juga ekskul tahfiz yang merupakan unggulan dari SDIT Al-Ikhlas. Kemudian ada dokter kecil, ada art and craft, ada pencak silat, ada karate, dan juga ada futsal untuk olahraganya. Itu adalah bidang ekstrakurikuler yang ada di SDIT Al-Ikhlas. Untuk selanjutnya, kemudian ada bidang-bidang pendukung dalam rangka mendukung kegiatan sekolah, dalam rangka mendukung perkembangan baik itu pengetahuan anak-anak maupun psikologi anak-anak yang kita lakukan. Yang pertama ada Amaliyah Ramadan dalam rangka membiasakan anak-anak kita, siswa-siswi SDIT Al-Ikhlas mengisi bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga melakukan kegiatan peringatan Hari Besar Islam
Ada HBI, Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional yang kita lakukan juga. Kemudian ada Persami dalam rangka meningkatkan atau mendukung kegiatan ekskul kepramukaan. Ada studi banding, ada lomba mata pelajaran, lomba keterampilan agama, lomba porseni, dan terakhir ada prosesi wisuda untuk siswa-siswi kelas 6 dan haflah tahuruj untuk siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 5. Baik, untuk selanjutnya kita ada kegiatan pembiasaan yang kita lakukan. Yang pertama, karena kita sebagai seorang muslim, sudah selayaknya pembiasaan yang kita lakukan yang pertama adalah mengucapkan salam. Baik ketika bertemu datang ke sekolah, ataupun mau pulang dari sekolah, atau bertemu dengan bapak dan ibu dewan guru dimanapun, kita biasakan untuk anak-anak didik kita mengucapkan salam. Kemudian yang kedua ada doa dan ikrar. Kemudian ada tadarus untuk mata pelajaran tahfiz atau murojaah. Kemudian ada sholat fardu berjamaah dalam rangka memberikan pendidikan ke anak-anak untuk bisa melakukan sholat fardu secara berjamaah. Kemudian ada juga pembiasaan sholat duha dan sholat sunnah rawatib yang kita lakukan setiap pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Adapun untuk program unggulan sekolah, yang pertama adalah hafalan Al-Quran atau tahfiz juz 29 dan juz 30 serta juz 1 untuk lulusan dari SDIT Al-Ikhlas. Nah, ini merupakan unggulan dari SDIT Al-Ikhlas yang tadi pun kita terapkan di kegiatan ekstrakurikuler. Dalam rangka menunjang unggulan SDIT Al-Ikhlas, yaitu hafal Al-Quran juz 29, juz 30, dan juz 1, kita adakan kegiatan uji publik dalam rangka melihat sejauh mana hafalan anak-anak kita yang disesuaikan dengan target dari sekolah SDIT Al-Ikhlas. Adapun untuk program khusus kelas 6, karena bagaimanapun juga kelas 6 adalah kelas terakhir yang akan meninggalkan SDIT Al-Ikhlas dan mereka akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP, maka ada program khusus yang akan mereka ikuti. Yang pertama ada bimbingan belajar atau bimbel yang memang kita lakukan dalam satu pekan itu 2 hari. Hari Jumat di siang hari dan hari Sabtu dari pagi sampai siang untuk pelajaran-pelajaran yang nanti akan diujikan di ujian sekolah. Selanjutnya, kita ada istighosah siswa khusus untuk anak-anak kelas 6 dalam rangka memberikan dukungan atau support secara religi supaya anak-anak siap mengikuti ujian sekolah. Selanjutnya, kita ada tryout dalam rangka pembiasaan anak-anak supaya mereka terbiasa mengisi atau menjawab soal-soal ujian. Selanjutnya, ada ujian praktek untuk kelas 6 yang ini wajib juga diikuti. Ada beberapa mata pelajaran yang akan diujikan untuk ujian praktek, diantaranya ada TIK, ada Penjaskes, ada IPA, ada bahasa Indonesia dan lain sebagainya untuk ujian praktek siswa-siswi kelas 6. Selanjutnya ada ujian sekolah atau yang dulu biasa disebut dengan ujian nasional atau dulu disebut juga dengan UASBN dan sekarang disebut dengan ujian sekolah yang akan diikuti oleh siswa-siswi kelas 6 sebagai rangkaian terakhir mereka mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Selanjutnya, nah, untuk rangkaian program khusus kelas 6 diakhiri dengan prosesi wisuda sebagai tasyakuran dan sekaligus pelepasan mereka. Pelepasan anak-anak kelas 6 dari jenjang SD dan menghantarkan mereka untuk masuk ke sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah tadi pemaparan selayang pandang berkenaan dengan Yayasan Al-Ikhlas 86, terlebih khusus adalah SDIT Al-Ikhlas. Mudah-mudahan pemaparan kami dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid SD Al-Ikhlas, yang saya banggakan anak-anakku. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun pelajaran 2021-2022 dengan baik. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Rini Kismiatun, mempunyai tugas pokok mengajar di kelas 2 Al-Hakim sebagai guru kelas, dan mempunyai tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang bertugas pertama mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi. Di tengah pandemi COVID-19, ada kebijakan pemerintah bahwa keselamatan dan kesehatan siswa adalah yang utama. Untuk itu, pembelajaran masih dilaksanakan secara daring. Anak-anakku yang Ibu banggakan, serta Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, kurikulum yang dipakai di SD Al-Ikhlas adalah kurikulum 2013. Dengan mata pelajaran yang pertama, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam mencakup akidah, fikih, kemudian SKI atau sejarah kebudayaan Islam, kemudian Al-Quran hadis, tahfiz, dan baca tulis Al-Quran. Kemudian ada juga mapel umum atau mata pelajaran umum, yaitu ada PPKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan keterampilan, kemudian PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian ada kelompok muatan lokal, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bahasa Sunda, dan terakhir adalah komputer. Pembelajaran dilakukan dengan 5 hari kerja, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadwal akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Sistem pembelajaran daring di SD Al-Ikhlas menggunakan Classroom, kemudian WhatsApp, dan juga ada pertemuan virtual melalui Zoom serta video call. Anak-anak bisa menggunakan Classroom dalam melihat tugas dan juga menyampaikan tugas-tugas oleh guru dikirim ke Classroom masing-masing. Bagi anak-anak yang ingin keluar rumah, jangan lupa taati peraturan kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Anak-anakku yang Ibu banggakan, beserta Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, dalam rangka memperkaya pengetahuan dan keterampilan anak-anak di rumah, bisa memanfaatkan internet melalui YouTube atau juga yang lainnya. Apabila sudah dinyatakan aman dari COVID-19, maka kami merencanakan ada pertemuan tatap muka terbatas, dan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh anak-anak dan harus dipatuhi, baik dari mulai berangkat sekolah, kemudian selama di sekolah, dan pulang sekolah. Mari kita panjatkan doa supaya COVID-19 ini segera diangkat dari muka bumi ini dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Baiklah anak-anak, walau kita masih belajar tatap muka, Ibu berharap kalian tetap semangat demi cita-cita kita semua dan demi cita-cita kalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.